Oke teman-teman, balik lagi di channel Supawanawan ya. Jadi sesuai judul, jadi kita akan membahas satu persatu bahan-bahan yang sering saya gunakan ya dalam proses pembuatan pintu ataupun partisi aluminium teman-teman. Jadi saya udah potong semua ya. Jadi untuk lebih detailnya mungkin supaya videonya lebih terarah ya, saya akan perlihatkan sesuai di gambar. Jadi kali ini saya sedang membuat sebuah partisi dengan lebar opening 386 dengan tinggi 245 ya. Jadi untuk beberapa tipe penempatan bahan ini beda-beda teman-teman ya. Jadi kita akan mulai dari satu persatu aja ya, biar nanti jelas videonya teman-teman. Kita akan mulai dari sisi pinggirnya dulu ya untuk bahan yang kita gunakan. Oke, kita mulai dari sisi pinggirnya dulu ya. Jadi untuk sisi pinggir yang sebelah kanan ya, kiri kanan sama bagian atasnya ya. Bagian kanan, bagian kiri sama full bagian atasnya kita gunakan profil M seperti ini teman-teman. Ya, jadi ini profil ukuran 4 in ya. Ini sekitar lebarnya 10 cm. 10 kali 4,5 untuk lebarnya ya. Lebarnya 4,5. Ini kali 10 cm ya. Oke, jelas ya. Untuk bagian sisi kanan, kiri sama full bagian atas itu menggunakan profil M seperti ini teman-teman ya. Lanjut kita pada bagian bawah ya. Di bagian bawahnya kita urutkan aja sampai di bagian atas. Jadi khusus bagian atasnya udah full tadi pakai tulisan M seperti ini ya. Lalu untuk bagian bawahnya kita gunakan profil Z teman-teman ya. Jadi profil Z itu sama bentuknya seperti profil M. Nah cuman bedanya di sini terpisah ya. Ini ada tutupnya, ceklokannya. Jadi ketika dipasang nanti bentuknya bakal sama ya. Jadi fungsinya ini nanti setelah masuk kaca baru dimasukkan tutupnya ya, baru dipasang tutupnya. Jadi profil Z ini kita gunakan pada bagian 1, 2 ya, 1, 2 dan nanti kita juga pakai pada bagian atasnya 1, 2 ya untuk profil Z ya. Namun di sini ada penambahan teman-teman, karena nanti bakal ada kaca di bagian bawahnya. Jadi secara otomatis kita tambahkan nanti tutup M. Nah ini dia tutup M nya. Ini posisinya nanti di bagian ini menggunakan 3 bahan ya. Ini saya sebut 3 bahan aja biar jelas. 1, 2, 3 ya. Jadi ini nanti menghadap bawah teman-teman ya. Kenapa ini menghadap atas? Nanti supaya kita bisa masukkan kaca pada bagian kolom yang di atas. Oke, harus jelas ya. Jelas teman-teman. Jadi setelah terpasang kira-kira bentuknya nanti seperti ini. Nah ini dia, setelah terpasang bakal seperti ini ya pada bagian yang ini ya. Untuk bagian yang bawah nanti bentuknya akan seperti ini saja tanpa kita pasangkan tutup M. Ini tanpa yang ini untuk bagian bawah. Nah jadi khusus untuk 3 bahan itu berada di bagian ini ya, sekatnya. Oke, lanjut pada bagian tiang tengah ya. Tiang tengah di sini kita pakai open back sama tutup M. Oke, open back bentar. Nah ini dia. Untuk bagian tiang tengah, karena nanti di sini ada pintu ya, jadi kita gunakan open back seperti ini biasa untuk kusen. Nah jadi untuk yang polos itu nanti menghadap ke tengah ya, di sini bagian pintunya. Nah nanti untuk M itu berada di bagian sini ya, karena nanti akan mengapit kaca ya. Ya kita bahas untuk yang tiang yang 2 ini ya. Jadi kombinasinya adalah open back sama tutup M seperti ini teman-teman. Oke, saya rasa jelas teman-teman ya. Lalu untuk bagian tengah pada bagian atas pintunya, jadi ini kombinasi antara profil Z sama tutup polos. Oke, kita cek bahannya yang oke ini dia. Nah di sini untuk bagian tengah atas pintu kita butuh 3 jenis bahan ya, seperti yang tadi profil Z
karena ini nanti menghadap atas, lalu di bagian bawahnya tutup polos ya, ini polos. Nah, oke teman-teman, saya rasa mudah dipahami ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan aja dilanjutkan nanti di kolom komentar. Dan selanjutnya untuk pada bagian pintu ya, kita gunakan tiang YF biasanya. Jadi contoh tiang YF nya seperti ini belum saya potong ya, ini contohnya. Ini lebar 8 cm ya, 8 kali 3,5. Ini pernah saya bahas juga untuk proses pembuatannya, nanti teman-teman cek aja di beranda channel ya. Lalu untuk bahan-bahan lain yang teman-teman butuhkan tentunya adalah spigot ya, untuk proses perakitan. Ini kebetulan sudah saya potong. Oke ya, ini dia. Nah, untuk ukurannya tinggal dikurangi aja dengan ukuran lebar dari profil yang teman-teman gunakan. Yang penting bisa masuk ya, seperti ini. Ini sedikit lebih kecil dari ukuran lebar profil yang kita gunakan. Oke, saya rasa jelas teman-teman ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan aja di kolom komentar. Untuk kelanjutannya nanti kita bakal bahas untuk proses perakitan ya. Silahkan tunggu aja video berikutnya di channel Supawanawan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.